Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, makasih banyak teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang menonton secara live ya. Sebelum kita mulai, boleh dong ya kita sisihkan waktu sejenak. Kita sama-sama berdoa ya, seraya menyerahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi masyarakat ya. Doa kami persilakan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya yang baru hadir ya, saya ucapkan selamat datang. Boleh dong dikasih komentar nih teman-teman dari kota mana aja ya. Karena hari ini kita akan kedatangan seorang guru, dan beliau ini guru saya dan gurunya teman-teman juga, saya yakin ya. Beliau ini seorang pakar parenting, tapi ya hebatnya apa? Beliau ini tidak hanya sebagai seorang mubalik ya, sebagai seorang pendakwah, tetapi juga penggiat sosial media. Artinya apa? Beliau menggunakan sosial media sebagai media dakwahnya. Nah, hari ini kita akan belajar dari beliau. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Benri ya. Nah, ini saya mau coba cek dulu ya, apakah Ustadz sudah hadir. Oke ya, alhamdulillah ya, Ustadz Benri sudah. Coba invite dulu ya. Sebelumnya teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, nanti boleh di chat ya di kolom pertanyaan di bawah ini, kata kolom pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih. Iya, Aduh, baru selesai bang, baru nyampe rumah. ya, alhamdulillah. Ini kita senang nih Ustadz mau hadir di live kita kali ini. Kita udah seneng banget Alhamdulillah, ya sama alhamdulillah, teman-teman. alhamdulillah. Nah, saya ada Ustadz Temanya ya. karena menarik temanya nih, mengingatkan Benar. kita banget. Benar Ustaz, Heeh. karena gini Ustaz, saya melihat ya banyak mubalik ya, banyak pendakwah di luar sana, banyak Ustaz di luar sana, atau mungkin praktisi-praktisi parenting di luar sana yang mungkin hanya fokus memberikan seminar ya, hanya sharing gitu, tapi Hmm. lupa dunia Hmm. digital, lupa sosial media. Nah, di sini saya Betul, melihat Ustaz betul, ini betul. postingannya bagus-bagus banget, Masya Allah. Berbobot, katanya itu berima gitu, Masya Allah. Dan langsung ngena gitu ke kita nih penontonnya, pendengarnya. Masya Alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ustaz sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat Mas Wendy, sehat Nah, selalu, ya. mudah-mudahan semuanya. Baik, Hmm. hari ini Ustaz topik kita itu tentang panen pahala melalui sosial media. Namun sebelum kita bahas masalah panen-panen pahala dulu nih Ustaz. Ini saya pengen nanya dulu nih Ustaz. Kan namanya juga Hmm. suatu barang ya, barang itu baik atau buruk tergantung siapa yang menggunakannya gitu kan. Dan otomatis Betul. sosial media ada juga manfaatnya, ada juga mudaratnya gitu. Nah, banyak juga Betul. ternyata orang yang menggunakan sosial media untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia, atau malah bahkan yang sifatnya itu malah merugikan orang lain, menzalimi. Nah, fenomena seperti ini apakah eh, tidak bisa dihindari atau gimana nih Ustaz? Iya, Masya Allah ya. Saya ingin menyapa dulu ya yang sudah menyimak ya. Ada sekitar 151 viewers kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semua, di kesempatan siang ini hari Jumat, hari penuh berkah nih ya. Mudah-mudahan kita banyak doa ya, terutama akan hajat-hajat kita. Di siang hari ini ya, saya makan siang nih kayaknya Mas Wendy udah full kenyang nih. Saya juga nih alhamdulillah baru diajak langsung diskusi. Jadi kita bicara tentang sosial media yang kalau sekarang kita perhatiin memang sudah menjadi dunia tersendiri ya, alias sekarang kita berada di dua sisi ya, dunia nyata dan dunia maya, dan kita lupa bahwa sebagaimana di dunia nyata kita punya etika, kita punya yang namanya warning, peringatan-peringatan yang harus kita lalui agar bisa menjalani kehidupan dunia nyata dengan baik, tidak menyinggung perasaan orang, tidak melakukan kezaliman. Nah, di dunia maya juga begitu sebenarnya. Makanya kita harus juga menyadari dunia maya yang namanya kebaikan juga akan bertempur dengan kebatilan. Itu sama ya, sama rumusnya bahwa yang namanya konten kebaikan akan bersamaan juga dengan konten keburukan. Sama di dunia nyata juga begitu.
bahwa itu adalah fenomena ya mazahirul insan ya, fenomena manusia yang tidak bisa kita hindari ya. Karena itu memang kita harus waspada bagi siapapun. Apakah kita menjadi satu, jangan sampai kita menjadi di dunia maya menjadi orang jahat gitu ya. Di dunia nyatanya orang baik gitu. Wah, dikenal baik, tapi di dunia maya kok jahat banget deh ya. Setiap ini kayaknya dia menipu, melakukan keburukan. Karena nanti sebagaimana dunia nyata, dunia maya juga dihisap. Karena kan kita nanti tahu bahwa Allah melalui malaikatnya, malaikat Raqib dan Atid tidak mungkin dalam hal ini membiarkan kita setiap detiknya itu tanpa pengawasan. Nah, karena itulah meskipun kita dunia maya, dunia sosial media, kita juga berada dalam pengawasan Allah. Apa yang kita ketik, semua akan dihisap ya. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, ya termasuk apa yang dilakukannya dengan tangannya, dengan lisannya, dengan matanya, dengan segala halnya itu akan dihisap. Nah, ini yang paling penting yang harus kita pahami. Nah, sayangnya, ini mungkin Mas Wendy juga sudah tahu ya, bahwa di antara kita ada yang masuk dunia maya ini terlalu polos gitu ya. Kita merasa, wah kayaknya pasti orang-orang di sini ya. Kita lupa bahwa kita juga sebagaimana menjadi pelaku kebaikan, kita juga waspada terhadap adanya pelaku kejahatan. Dan ini bukan suatu yang sepele ya, ya karena saya izin berbagi cerita nih Mas Wendy, saya sendiri kan sebagai konselor ya keluarga terutama anak dan remaja, saya banyak mendapatkan kasus-kasus yang justru anak-anak atau remaja korban dari apa namanya pelaku kejahatan di sosial media dan sekarang merambah bukan hanya anak-anak ya, bukan hanya remaja, bahkan orang dewasa pun banyak yang begitu polos. Satu, ada yang misalnya mendapatkan penipuan dengan dirugikan namanya jumlah harta ya, dia kenal sama orang ya mungkin lewat sosial media terlalu saking percayanya akhirnya dia kirim sejumlah uang sebagai bukti pertemanan. Ada yang sampai maaf ya tertipu sampai menggadaikan kehormatan diri ya, sampai akhirnya mengirimkan pose-pose yang tidak pantas karena merasa orang ini sudah dekat di sosial media. Ya, dia mengirimkan itu sampai menjatuhkan kehormatan atau bahkan yang merasa tertipu berjanji dinikahi, berjanji dijadikan sebagai istri. Akhirnya apa? Semuanya mereka lupa bahwa begitu banyak orang bisa berlindung di sosial media ini. Makanya poinnya adalah satu, jadikan diri kita sebagai selalu pelaku kebaikan, memanfaatkannya, tapi kita juga ingat. Yang kedua adalah kita juga harus waspada di dunia maya yang kejahatan sangat mudah dibungkus dengan segala macam kamuflasenya. Begitu, Mas Wendy, mungkin sebagai pengantarnya begitu. Ya, baik Ustaz. Berarti ternyata kita memang harus berhati-hati ya, karena kalau Betul. kita tidak bisa menjaga diri, Hmm. terpengaruh juga dengan lingkungan, ya, atau mungkin kita Hmm. malah menjauh dari lingkungan. Khawatirnya kita malah nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang di sosial media seperti itu ya Ustaz ya. Betul, betul, betul. Hmm. Nah, ini sekarang gini Ustaz, kan ada juga orang yang kadang menggunakan sosial media itu hanya untuk kesia-siaan Ustaz. Jadi waktunya banyak Hmm. yang terbuang, tidak ada manfaat. Nah, itu apakah terhisap juga Ustaz? Karena kan ya kan waktu-waktu gua itu bebas dong mau ngapain gitu kan. Iya, Nah, itu gimana iya. Ustaz? Salah satu yang dihisap oleh Allah adalah memanfaatkan waktu justru bahwa setiap waktu yang diberikan Allah setiap detiknya ini kan akan ditanya apa yang kita lakukan di masa itu. Satu adalah hal yang dilakukan sosial media sesuatu yang mubah. Mubah itu sesuatu yang dibolehkan seperti kita berinteraksi. Tapi kalau berlebih-lebihan maka jatuh kepada israf. Nah, israf itu para ulama menghukuminya sebagai layaknya dosa ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang israf, berlaku berlebih-lebihan, terutama kepada yang mubah ya, bermain handphone tidak ada manfaatnya ya. Beda kalau misalnya kita lakukan di sini untuk membagi ilmu. Ada yang sekedar untuk maaf ya gitu ya, stalking ya, mungkin akun yang gosip atau mungkin masuk dalam melihat yang bukan ya apa tidak pantas, melihat aurat dan sebagainya, akhirnya berujung kepada dosa. Makanya sampai-sampai dalam surat Ali Imran 148 Allah
mengajarkan doa yang menyandingkan antara dosa ini dengan israf ya. Dalam surah Al-Imran 147 atau 148 Allah berfirman mengajarkan doa Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Tuhan kami, ampunilah zunub. Zunub itu sesuatu yang terkait dengan dosa. Ya, zunub, zanbun, jamaknya zunub ya. Tapi yang kedua israf. Nah, israf itu apa? Israf itu sesuatu yang mubah kita anggap ya kan cuman makan doang. Tapi berlebihan sampai akhirnya kekenyangan sampai nggak malas sholat. Tidur kan mubah, tapi tidur sampai ya baratnya tidur kebo gitu ya, azan lewat ya, sampai ya tidur mulu gitu ya. Nah termasuk main handphone, main sosial media seharian gitu ya. Dia main handphone untuk sesuatu yang sekadar untuk cari kesenangan, ketawa ya, tapi tidak memberikan yang namanya nilai edukasi, nilai ruhiyah. Nah, itulah yang disebut israf. Nah, israf ini akan membuat seseorang itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Iya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih, satu sisi sosial media digunakan untuk hal yang mudarat, satu sisi hanya kesia-siaan. Nah, sekarang ini Ustaz, kita kan pengen nih panen pahala dari sosial media Ustaz. Nah, sementara kita ini nggak jago gitu untuk bikin konten. Kita nggak jago, nggak sehebat mungkin Ustadz Benri ya, yang desainnya bagus-bagus, videonya juga keren gitu kan. Nah, gimana cara kami ini yang mungkin nggak jago dibikin konten, tapi bisa syiar kebaikan juga, dakwah juga, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Ya kita lupa ya, misalnya sejatinya menjadi pelaku kebaikan itu kita nggak harus menguasai konten. Menunjukkan kepada konten kebaikan, bentuknya bisa repost dan sebagainya juga bagian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pintu kebaikan. Kan hadisnya jelas ya, mandalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi ya. Ya, siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal. Jadi menunjukkan aja. Ini kan asbabul wurudnya ada seorang sahabat yang misalnya ketika ada orang bertanya, dia cuma nunjukin, nah kamu kalau mau ke masjid ke situ gitu. Jadi orang ke masjid karena arah yang dia berikan petunjuk, diarahin gitu. Sehingga dia mendapatkan kebaikan semisal karena orang tersebut sebut berangkat ke masjid. Misalnya gini, kita seringkali lupa bahwa bagi kita yang belum memiliki konten yang bisa mengajak kepada kebaikan, merepost ya atau misalnya menyampaikan kajian atau menyampaikan sesuatu berulang di story kita atau misalnya di apa yang namanya di feed kita itu di IG misalnya atau di FB itu bagian dari kebaikan. Makanya gunakan jempol kita, tombol yang dimiliki ada nama tombol share untuk memberitahu kepada orang lain. Satu orang terinspirasi aja atau satu orang tercerahkan, Masya Allah ya. Misalnya, maaf gitu ya, misalnya kalau di konten kami berkaitan dengan parenting, berkaitan dengan keluarga, misalnya ada orang Pak Sutri yang misalnya dalam kondisi sudah hampir saja bertikai, hampir saja bahkan sudah hampir bercerai maksudnya, bertikai dan bercerai, maka ketika dia tiba-tiba merepost ada kawannya yang misalnya coba deh dengerin nih misalnya dari Mas Wendy ada kata-kata yang positif atau misalnya ada video reels yang mungkin 30 detik, itu orang bisa jadi, wah, ya baru sadar gitu ya. Dan di situ bagaimana pembuat kontennya mendapatkan kebaikan, yang mengarahkan juga mendapatkan kebaikan. Ya memberitahu gitu ya. Makanya kita ini harusnya aware dan cerdas, jangan berpikir merasa wah kalau saya naikin akunnya dia ntar dia followernya naik. Jangan berpikir begitu. Justru berpikirnya adalah berpikir bagaimana justru mengendorse semua akun-akun kebaikan. Semua akun kebaikan kalau kita endorse ya, walaupun ya mungkin kita bisa pilih-pilih mana yang sejatinya sesuai konten dengan apa yang kita miliki, tapi jangan sampai hanya memanfaatkannya hanya untuk hal-hal yang sia-sia ya. Segala sesuatu yang sia-sia pastinya akan memberikan pengaruh kepada jiwa ya, dan itu yang kita tidak inginkan ya. Begitu Mas Wendy. Oke, jadi bener banget Ustadz ya. Saya dulu waktu zaman-zaman Twitter dulu tuh kalau lagi down, lagi kurang semangat, itu malah suka tuh baca tweet-tweetnya Mas Ipo gitu kan, Mas Ipo Santosa. Itu jadi termotivasi lagi, semangat lagi. Betul, Dan betul. kadang-kadang nih ya, kita lihat nih ada story orang nih ya, bahas tentang suatu mungkin dalil, ngajak dalam kebaikan dan sebagainya. Saya pernah tuh gara-gara melihat story gitu jadi terinspirasi suatu hal. Nah itu saya hanya sekedar terinspirasi. Apakah mereka juga dapat pahalanya, Ustaz?
Pastinya orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan, kalau diibaratkan sebagai kayak jejaring MLM, dia pionir pertama yang dia mendapatkan ya investasi pahala dari orang-orang yang sebelumnya. Makanya hati-hati ya, rumus dalam hidup itu adalah siapa yang pelopor kebaikan, dia mendapatkan pahala yang besar di akhirat, dia bahkan jadi juragan. Tapi juga hati-hati, pelopor kemaksiatan juga mendapatkan ya yang disebut dosa jariah, itu sunnatus sayyi'ah, dia akan mendapatkan juga ya dosa yang sama ya. Makanya jangan main-main untuk memanfaatkan sosial media sekedar iseng tapi ditiru ya. Sekarang ada fenomena ya, saya tidak ingin melipir ke fenomena ini, tapi sekarang lagi ngetren misalnya kita ngikut-ikutan tren boneka arwah, boneka yang diisi dan sebagainya. Nah, yang mengerikan adalah kalau orang terinspirasi karena ngikut kita dan akhirnya ketika kita tobat kita masih terimbas pahalanya. Ini mengerikan. Makanya dulu para ulama mengatakan ya, hal yang paling memberatkan bagiku adalah ketika maksiatku itu diikuti oleh orang, karena saat aku bertobat ya orang lain masih mengikuti karena terinspirasi aku, dan aku harus mencarinya entah di mana gitu ya. Dan nanti di akhirat kita akan kaget dengan bill itu, tagihan itu, ketika kita sudah merasa bertobat tiba-tiba Allah akan mengatakan ini ada dosamu lah. Allah, bukannya aku sudah bertobat gitu. Maka kata Allah, ya ada orang lain yang sejatinya masih saja melakukan kemaksiatan karena dirimu gitu ya. Makanya itu yang membuat kita ngeri ya. Makanya maaf kata gitu ya, bukan berarti menganjurkan kemaksiatan. Sampai ada ulama bilang gini, sekiranya engkau tidak bisa mencegah nafsumu untuk berbuat maksiat, maka minimal engkau mencegah orang lain mengetahuinya ya, sehingga tidak sampai terinspirasi atas kemaksiatanmu gitu. Intinya jangan sampai gitu kita sampai menginspirasi orang berbuat dosa, karena ngerinya itu adalah seperti itu. Ya, apalagi kaum-kaum yang berbuat dosa dan itu dia menyampaikannya kepada orang dengan pede, yang disebut oleh Rasulullah sebagai mujahir. Mujahir itu orang yang dengan jahriyah, dengan terang-terangan mengatakan, semalam gua habis maksiat dong. Di IG-nya, di story-nya, wah gua habis melakukan dosa. Dan dia melakukan itu dengan PD-nya, dan dia merasa ya. Dan lucunya adalah berbuat dosa dengan kata-kata itu dianggap sebagai bentuk dari orang-orang yang jujur, tidak munafik. Kita ini sudah mengalami degradasi pengertian munafik. Kan kata sering kalau ada orang yang berbuat dosa itu mengatakan gini, gue sih nggak munafik ya, gue orang begini-begini. Justru itu munafik, karena dia lupa definisi munafik kembali kepada syariat. Kata nifak itu maknanya ada dua, ada nifak amali, ada nifak iktiqadi. Nifak iktiqadi adalah orang yang di hatinya menyimpan kebencian, tapi di luar dia seolah-olah berislam gitu. Tapi yang kedua nifak amali, dia mengakui dia mencintai Allah, tapi amalannya nggak sesuai, itu nifak. Makanya kalau ada orang yang bilang gitu, gua sih nggak munafik ya, gua gini-gini suka mabok, munafik. Ya, dia munafik itu jangan diartikan seolah-olah ada bangga dengan maksiat. Justru itu yang paling dibenci. Itu yang disebut oleh Rasulullah sebagai mujahir. Mujahir itu yang nanti justru hukumannya lebih berat lagi. Ya. Wallahu alam ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik, Ustaz, dari Arda Fitriana, Ustaz. Ustaz, gimana kalau ada yang share kebaikan malah dikira pencitraan dan sok suci? Nah, kadang-kadang gini, Ustaz, kita ngerasa kita mungkin ilmu agamanya belum kuat, kadang-kadang juga masih buat dosa. Tapi begitu nge-share yang positif-positif, ya, dakwah-dakwah atau apa, malah dicemooh sama orang tua, lu nggak pantas sebenarnya. Ya, kalau kebaikan, Ibnu Qayyim itu pernah bilang, kalau kebaikan itu di-share menunggu orang itu sempurna baiknya, tidak ada yang namanya dakwah. Karena tidak ada orang itu yang sempurna baiknya, kecuali baginda Nabi. Dia maksum. Sementara kita tidak diberikan itu. Makanya yang paling penting adalah satu. Untuk nasihat kepada diri kita adalah kita memang aware terhadap yang namanya penyakit hati. Kita harus ingatkan diri kita, ikhlaskan Allah, ikhlaskan Allah. Tapi jangan sampai mencegah dari apa yang membuat orang lain menjadi lebih baik. Bahkan salah satu yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, justru salah satu yang disebut ria itu adalah orang tidak melakukan kebaikan karena takut dianggap ria. Itu ria sebenarnya. Makanya satu, yang namanya men-share kebaikan itu, kalau sesekali orang pasti akan mengalami ujian, cie gitu ya. Kan orang dianggap sok suci. Kenapa? Karena jarang. Tapi insya Allah kalau kita sering, ya, maka orang sudah capek. Makanya ini resikonya kalau kita melakukan kebaikan itu jarang.
Itulah kenapa saya bilang ini logikanya atau permisalannya mungkin nggak begitu suka ya. Seperti orang buang hajat ya. Kalau sesekali mungkin awal pertama kali anak kecil, kenapa sih anak kecil itu maaf ya kalau buang hajat itu agak-agak norak gitu, liatin kotorannya. Kadang ada yang dipegang-pegang itu kan agak norak gitu. Kenapa ya? Karena dia belum mengalami episode buang hajat yang intens gitu ya. Tapi kita nih yang udah sering buang hajat, kita nggak ada yang pernah mikirin setelah buang hajat tuh. Tadi habis makan rendang dibuang, nggak ada. Karena kita udah instan. Dan itulah kenapa ikhlas itu melalui proses yang namanya sering. Sesuatu yang dilakukan sering, maka akan membuat seseorang itu akhirnya terbiasa. Makanya kalau kita melakukan men-share kebaikan sesekali, itu resiko kan cie gitu ya. Ya. Kayak ada cerita teman saya, dia pertama kali sholat berjamaah di masjid. Ya mungkin dia dapat hidayah, dapat apa. Akhirnya dia sholat. Memang resikonya ada teman-temannya bisa nongkrong bilang gini, cie soalim lu. Cie kan sekali itu ya. Dia bilang, ya Allah susah banget ya gitu ya. Saya bilang terus saja. Besok hari kedua. Cie, masih digituin. Tapi begitu dia udah setahun kayak gitu. Teman-teman gak mungkin cie-ciein. Jor mulutnya kalau cie-ciein terus. Maka teman-temannya sadar. Gak mungkin juga cie-ciein. Teman-temannya sudah sadar. Oh dia udah sering gitu. Makanya bagi yang bertanya ya. Lawannya cuma satu. Seringin aja. Ntar insya Allah orang-orang bilang gitu pencitraan lu. Enggak lah orang dia sering kok. Pencitraan adalah orang yang jarang melakukan sesuatu. Tiba-tiba melakukan. Itulah pencitraan. Oke, berarti kita harus sering-sering aja ya Ustadz ya. Iya sering loh. Nah, tapi ada lagi nih Ustadz, ada satu tantangan lagi nih Ustadz. Kan fikih itu luas Ustadz ya. Masing-masing kita mungkin punya landasan masing-masing terhadap dalil tertentu. Jadi misalnya nih ada satu dalil keluar, jebret gitu kan, postingan, ngajak kebaikan gitu. Tapi ibaratnya ada juga yang menyalah-nyalahkan yang lain. Nah, keluar satu lagi dari teman yang lain membantah pendapat yang ini. Jadi kayak bantah-bantahan Ustadz. Nah, kalau kayak gini nih Iya. gimana Ustadz? Ya, sebagai seorang muttabi, maka sikap yang terbaik adalah yaitu diam, uskut atau maukuf, yaitu dia tidak masuk kepada wilayah perdebatan para muallim, ya orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga kalau misalnya dia bilang, ah nggak juga, bla 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 bla, cukup bilang, ya saya nggak tahu sih, ya kebetulan saya percaya sama guru ini, selesai, khalas. Itulah yang kenapa para ulama mengatakan, kisruh yang terjadi masyarakat dengan perubahan fikih itu karena perdebatan orang-orang jahil. Orang-orang jahil itu masuk ke ranah yang dia sedang nggak ngerti gitu ya. Bahkan seorang yang berkali berustadz pun belum tentu memahami suatu permasalahan secara umum. Makanya dia sendiri harus menahan diri. Untuk dia menahan diri, oh saya nggak tahu nih karena saya juga tidak mendalami ilmunya. Selesai. Karena itu yang harus kita lakukan, tahu diri. Jangan kita masuk ke wilayah yang kita sendiri masih sebagai seorang yang mengikuti. Muttabi, selesai. Kalau kita sebagai mengikut cukup bilang, ya saya yang penting mengikuti. Kalau misalnya situ punya dalil, ya sudah. Maka kita harus mengatakan kita ikhtiram. Kita menghormati, memuliakan. Setelah dia juga punya dalil, saya juga punya dalil, selesai. Gak usah saling berantem. Karena kita bukan kapasitasnya sebagai seorang ahli ilmu, maka kita harus masuk kepada wilayah yang kita sekedar men-share, dan kalau orang itu kok protes, tinggal kita bilang aja, coba tanya kepada ustadz ini, coba kepada ulama ini, ya, Allah alam begitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan Ustadz dari segi bisnis nih mungkin Ustadz ya. Jadi kan kita kadang-kadang nih ya, kita punya bisnis dan di bisnis kita ini banyak, alhamdulillah banyak nih pencapaian-pencapaian dari teman-teman ya. Khususnya teman-teman komunitas SMOS, teman-teman komunitas BP. Nah, terkadang ketika kita posting nih pencapaian-pencapaian orang lain, niat kita tuh pengen ngasih tahu nih bisnisnya bagus loh. Kamu juga kalau misalnya berada di sini, insya Allah kan bermanfaat juga untuk hidupmu, banyak kajiannya juga dan sebagainya. Nah, tapi ada juga tuh orang yang nyebut kita sombong dan sebagainya. Nih bagi orang-orang yang mungkin masih baru, masih pemula, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kasih motivasi, Ustaz, gimana agar nggak Iya. gentar, Ustaz. Ya, yang jelas kita tidak bisa menahan prasangka orang lain. Ingat, jangan melakukan kebaikan atau hal yang kita yakini benar hanya untuk menyenangkan manusia. Patokan pertama adalah kita meyakini Allah menyukai atau tidak. Karena kalau Allah menyukai, insya Allah beres. Karena kalau mencari pandangan manusia, tidak ada satupun manusia yang disukai, semua makhluk nggak ada. Hatta seorang baginda Nabi SAW, manusia paling mulia, ada juga musuhnya.
ada juga yang nggak suka. Ya, yang jelas kita harus menyadari bahwa jangan berkaca kepada pandangan manusia. Kita hanya berkaca satu, apakah Allah ridho terhadap yang saya lakukan. Karena kalau patokannya Allah ridho, langkah kita itu pasti akan Allah berikan jalan kemudahan. Kalau misalnya kita sadar bahwa Allah nggak ridho, kita akan menahan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak orang lain, ini jadi pelajaran buat kita juga. Kita tidak bisa menilai hati orang. Karena kan kaidah para ulama, nahnu nakumi bidzawahir. Kita ini menilai apa yang nampak aja. Wallahu yatawalla sarair. Kita sementara urusan hati yang tersembunyi itu urusan Allah. Kita nggak bisa mengklaim mengatakan, oh riya loh, oh dia apa yang namanya ujub, sombong. Kita nggak punya dalil untuk itu mengatakan sombong dan sebagainya. Kenapa? Karena hati manusia nggak ada yang bisa nebak. Makanya baginda Nabi pernah marah sama Usama bin Zaid yang suatu hari ada seseorang yang terdesak di medan jihad. Kemudian pada saat dia kalah bertempur dengan Usama, dia berada di barisan musuh, dia mengucap syahadat. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tahu lakukan Usama malah dibunuh. Dibunuh itu membuat akhirnya Usama ditegur, nih lima taktuluh, kenapa kau bunuh dia? Maka Usama mengatakan, saya tahu dia munafik. Dia ngucapin syahadat, biar gak saya bunuh. Ya karena saya tahu dia sengaja munafik, saya tusuk. Dan di situ Rasulullah marah. Kenapa? Orang gak ada yang bisa nebak hati orang. Pelajaran buat kita nggak bisa mengklaim hati orang. Makanya yang kita anggap riak pun bisa jadi mata Allah dia mulia. Yang paling penting adalah bagaimana berupaya mencari yang namanya apa yang menjadi kesukaan Allah. Itulah kenapa yang di Umar bin Khattab mengatakan, aku tuh nggak peduli hidupku itu bagaimana mau bahagia maksudnya nggak peduli. Ya aku khawatirkan adalah Allah suka atau enggak, itu aja. Jadi yang paling penting adalah Allah ridho atau enggak. Jadi kita bisnis apapun yang kita lakukan, bisnis, berkeluarga atau apapun, yang kita cari ridho Allah. Itu aja. Ketika kita udah dapat, yang penting Allah ridho, udah beres. Ya manusia ada yang nggak suka. Wah nyinyir, adanya biasa. Apalagi netizen plus 62 ya. Apa aja dinyinyirin ya. Apa ini perilaku Juniper ya, julid, nyinyir, baper banyak gitu ya. Ya. Oke, baik Ustaz. Ini kita sudah hampir tiba di penghujung diskusi Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ini satu dari audiens terkait masalah hoax Ustaz. Ini kalau sekarang kan Ustaz bilang kan tinggal share gitu kan, ada kebaikan di share. Tapi kan kita kadang nggak tahu Ustaz, ini fakta atau hanya rekaan biasa, rekaan saja, atau benar-benar ya sesuatu yang sifatnya hoax gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya Ustaz? Iya, yang jelas satu, kesadaran kita setiap menginformasi adalah menahan diri untuk tidak mudah men-share. Yang jelas salah satu kata kuncinya kalau kita merasa bahwa informasi ini baru kita terima, lakukan tabayun. Kalau sesuatu yang sudah familiar, kita sudah kena mendapatkan syarah pembahasannya, kita boleh share karena kita oh ya sudah pernah kok. Tapi sesuatu yang baru, maka lakukan tabayun kepada ahli ilmu. Itu penting. Karena salah satu memang kelemahan yang membuat kisruh hoax di masa zaman sekarang adalah cepat menyampaikan informasi tanpa melakukan check and recheck. Yang bahkan baru judul aja itu kita udah langsung, wah ini judul nih, langsung judulnya aja udah bikin, maaf ya kadang-kadang baru judul kita share, padahal judul bisa jadi sama isi itu beda jauh. Ya kadang-kadang itu yang membuat kita akhirnya berantem itu karena kita terprovokasi. Sekarang tuh judul itu semua kan clickbait istilahnya. Orang tuh ingin mencari yang namanya itu baru judulnya doang di share. Begitu lihat isinya enggak. Misalnya saya sering tuh YouTube thumbnailnya kadang-kadang kayak gitu. Atau mungkin berita-berita yang nyari sensasi yang kadang-kadang kita tahu nih bukan dari akun yang terpercaya, itu juga penting ya. Jadi yang paling penting adalah cek. Yang ketiga adalah sumber informasinya juga harus kita ketahui dari mana. Yang jelas bahwa kemungkinan besar bahwa media-media ternama atau lembaga-lembaga ternama yang kita sudah kenal siapa pemiliknya melakukan verifikasi itu jelas. Beda dengan yang kita baru tahu, ini kok ada ya web bunyinya ini ya, walaupun pakai bahasa Arab, walaupun apa, kita harus cross check. Ya, jangan sampai kita ngelihat pakai bahasa Arab ya, udah bangga banget, ini kayaknya asli ya. Nggak semua Arab, jangan-jangan nih Arabnya aliran Abu Jahal kan kita nggak tahu. Ya kan jangan menganggap semua orang Arab baik. Arab itu ada yang mengikuti pengikut Nabi Muhammad, ada yang pengikut Abu Jahal. Termasuk kalau kita merasa wah ini lulusan Mesir. saya punya anak di Mesir yang lagi kuliah. Saya bilang jangan bangga lulusan Mesir, karena di Mesir itu lulusan Mesir itu ada 2 aliran, pengikut Musa atau pengikut Firaun.
Firaun gitu ya. Walaupun sama-sama dia di Mesir, tapi pengikut Firaun kan kita nggak mau gitu. Artinya kita harus coba mencari yang namanya kemampuan itu untuk melakukan recheck ya dan cross check gitu ya. Oke, baik Ustaz. Nah, ini terakhir dari saya Ustaz. Kita kan niatnya pengen panen pahala ya Ustaz ya. Kita pengen dari setiap postingan gitu ada kebaikan-kebaikan gitu. Cuman kita kadang-kadang ngerasa minder Ustaz. Aku followersku masih sedikit. Yang nonton juga mungkin cuma 2 orang. Satu diriku, satu keluargaku gitu. Nah, gimana caranya agar postingan kita itu bisa menyebar luas dan bisa bermanfaat untuk umat Ustaz? Mungkin boleh Satu, lakukan dari Ustaz. Satu adalah Allah tidak menghitung apa yang disebut dengan hasil. Itu yang pertama. Allah menghitung proses. Viral dan tidak viral, nyampe ke tidak nyampe itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Makanya Allah tidak mengatakan Nabi Nuh gagal. Nabi Nuh itu nabi yang diberi rentang waktu dakwah 950 tahun lebih. Ya, tapi menarik adalah umatnya itu cuman tercatat 80 orang, ya. Ya, kalau kita hitung kalkulasi dari 960 tahun berdakwah sampai 80 orang, bayangkan dari setiap 11 tahun sekali followernya nambah satu. Setiap 11 tahun sekali nambah satu. Coba bayangkan, kalau utungan jumlah follower dan ikutan jumlah impact, engagement dan sebagainya jadi ukuran, maka mungkin Mas Wendy saya lebih layak masuk surga daripada Nabi Nuh, ya kan? Karena lebih banyak followernya, lebih banyak engagementnya. Tapi apa kita bisa mengaku gitu? Enggak. Apa yang membuat Allah memuliakan Nabi Nuh? Satu, karena Nabi Nuh Nabi sebut Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu adalah ketika dia tidak memikirkan lagi impact-nya, tapi memikirkan kejadiannya. Buktinya apa? Lihat kalimat Nabi Nuh di surat Nuh ayat 5. Inni dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah malam dan siang. Dia berdakwahnya menyampaikan kebaikan tuh malam siang. Bukan kita. Kalau kita kan siang doang, malam nonton bola. Kalau di beliau malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Bukan bertambah ya followerku, malah pada kabur. Pada nge-left, bahkan ada yang unfollow kan gitu kasarnya. Ini terjadi sama Nabi Nuh. Pertanyaan apakah Nabi Nuh gagal? Justru Allah angkat Nabi Nuh di antara semua nabi masuk kategori ulul azmi. Makanya jadilah manusia ulul azmi. Apa sebut manusia ulul azmi? Jadilah influencer ulul azmi. Apa itu influencer ulul azmi? Yang dia lebih fokus kepada menebar kebaikan, nggak peduli jumlahnya berapa. Karena Allah nanti akan share ya. Kalau memang itu dinyatakan bahwa orang harus nyampe, sudah. Makanya kita ini nggak punya kuasa atas hasil. Kita ini hanya dihisab pada Allah atas proses. Lihat surat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasallallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu. Kamu tuh berusaha. Allah Rasul para mukmin akan menilai. Makanya tugas saya, tugas Mas Wendy, ya adalah berusaha. Urusan yang lain itu urusan yang namanya urusan Allah. Sehingga kita jangan sampai pusing gitu. Ya Allah, kok engagement gak nambah-nambah. Mungkin secara teknis kita boleh pusing karena berkaitan dengan strategi. Tapi tidak mengurangi di sisi Allah pahala. Pahala itu nggak akan berkurang. Di dunia mungkin kita termasuk orang yang menyampaikan kebaikan, tapi kok nggak ada yang ikut. Bahkan kita harus ingat, ada nabi yang nggak punya pengikut, ada. Kalau kita masih ada follower sekitar 2, 3, 4, 5 itu bahkan sekarang bisa ribuan yang mungkin ikut di Mas Wendy, bisa ada yang sampai ribuan, itu mah masih ada follower, masih bersyukur. Ya, kalau ini mah nggak usah khawatir. Bismillah aja. Insya Allah selagi kita punya mental ulul azmi, mental berusaha, mental sungguh-sungguh, selagi memperbarui niat dan memperbaiki melakukan yang namanya evaluasi teknis, insya Allah Allah berikan pahala kebaikan. Amin. Jazakallah khair Ustaz ya. Jadi buat teman-teman nih ya, siapapun teman-teman dimanapun berada, sampaikanlah walau satu ayat. Bahkan misalnya nih ilmu bisnis nih, ya udah share aja gitu, nggak apa-apa. Toh mungkin ya ilmunya sederhana, tapi masih banyak udah di luar sana orang nggak tahu ilmu itu gitu. Jadi mudah-mudahan dari ilmu tersebut orang lain penafkah yang terbantu. Nafkah yang terbantu, teman-teman juga dapat amal jarah di situ. Ya dapat pahala juga di situ. Jadi insya Allah ya teman-teman akan bisa panen pahala jauh lebih banyak lagi. Yang penting share kebaikan, share kebaikan. Benar Ustaz ya? Betul, betul. Oke, Yang paling penting waspada terhadap Hmm. pelaku kejahatan juga. Hati-hati para scammer, ya para groomer, orang-orang yang saat ini memanfaatkan sosial media. Ingat, kalau kita berinteraksi sosial media dalam tanda kutip
tanya sama ahlinya. Jangan kita dalam hal ini polos-polos amat gitu loh. Polos-polos amat gitu maksudnya gimana? Maaf, khusus bagi kita, saya, Mas Wendy, di angkatan ke atas itu disebut di sosial media sebagai apa namanya adalah imigran digital. Kita nih imigran. Karena imigran kita kadang-kadang memang kita agak-agak gaptek dan kita nggak bisa membedakan. Beda dengan anak-anak zaman now yang namanya native. Native itu mereka sangat ahli, mereka bisa melakukan yang namanya screening. Itu pun tidak menghalangi pelaku kejahatan muncul. Hati-hati, sekarang ada cara membuat kita tertipu. Kita keberkenalan di sosial media seolah-olah baik, kelihatan cuman fotonya, tapi kita nggak pernah ketemu sudah melakukan akad ya, akad yang kadang-kadang walaupun kita tahu harus itu kalau kita nggak pernah ketemu, tuh kita nggak pernah interaksi itu. Yang lebih bahaya adalah misalnya orang-orang yang sampai ya terkena korban sampai tertipu daya, ada yang kena sihir sampai kasmaran jatuh cinta. Saya pernah nangani seorang muslimah yang sampai kena yang namanya scammer atau groomer ini sampai dia akhirnya menyerahkan harta kepada lelaki yang dianggap sangat mencintai dia sampai ujung-ujungnya tahu kemana dia akhirnya baru sadar lelaki ini ternyata adalah residivis, bahkan ada yang masih aktif pakai handphonenya di penjara, ngeri banget. Dia nggak tahu bahwa profil yang dibuka itu akunnya fake semua, palsu, akun palsu ya. Saya ingin sampaikan ini bagi kita, jadilah orang selalu menyebarkan kebaikan, tapi yang jelas adalah jangan sampai kita lupa dan waspada bahwa di sosial media ini banyak sekali orang-orang yang bisa jadi kali dia mengincar atau mengintai untuk melakukan hal buruk buat kita, dan itu yang harus kita berlindung pada Allah. Penting banget ya. Jadi buat teman-teman nih, penting juga nih namanya komunitas ya. Jadi kita bisa saling sharing, saling ya bertukar pikiran dan juga saling membantu nih kalau ada yang kesusahan. Jangan sampai ada orang-orang yang terkena tipu daya karena hal seperti itu ya. Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Ustaz sudah mau sharing sama kita. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya. Buat Amin. teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat, ini insya Allah saya akan coba save ya di Instagram. Ya, bagi teman-teman yang merasa manfaat, silakan nanti share ya. Dan juga jangan lupa follow Ustaz Bendri, ini Masya Allah, ilmunya Masya Allah luar biasa banget, sosial medianya bagus banget. Masya Allah, ini Insya Allah tujuannya dakwah. Nah, kalau teman-teman juga bingung nih, mau sharing apa nih? Mau nge-share apa di story? Mau share apa di Instagram? Ya udah, buka akunnya Ustaz Bendri, di-share aja di @ajabendri. Insya Allah. Insyaallah. Oke, jazakallah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi Ayo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Assalamualaikum.